Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, apa kabar kalian semua anak-anak bunda yang cantik dan ganteng-ganteng? Oke, kali ini kita akan membahas tentang tema 6A, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yang fokus pelajarannya adalah tentang IPS, yaitu tentang ASEAN. Oke, kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Lahirnya organisasi ASEAN yaitu ditandai dengan bertemunya 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand. Kota Bangkok adalah ibu kota negara Thailand dan pada pertemuan tersebut kelima menteri luar negeri itu memiliki kesepakatan dan menandatangani deklarasi Bangkok yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut merupakan awal terbentuknya ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN adalah yang pertama, Adam Malik dari Indonesia. Negara Indonesia ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Nah, yang kedua yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia ini diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, dari Singapura. Negara Singapura ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam. Yang keempat adalah negara Thailand. Negara Thailand ini diwakili oleh Tanat Koman. Dan yang kelima adalah Filipina. Filipina ini diwakili oleh Narcisco Ramos. Oke, ini semua adalah Ini semua adalah kelima gambar atau kelima foto dari perwakilan Menteri Luar Negeri kelima negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik. Adam Malik ini tentunya berasal dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos. Narcisco Ramos ini berasal dari Filipina. Yang ketiga, yaitu S. Rajaratnam. S. Rajaratnam ini tahu nggak dari mana? Tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Ini dari Singapura. Nah, yang selanjutnya adalah Tanat Koman. Tanat Koman ini yaitu perwakilan dari mana ya? Dari negara mana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini dari negara apa ya? Thailand. Oke, good. Nah, yang terakhir adalah Tun Abdul Razak. Nah, Tun Abdul Razak ini adalah Menteri Luar Negeri dari negara apa yang tadi belum kita sebutkan. Indonesia sudah, Filipina sudah, Singapura sudah, ini Thailand sudah, dan yang ini berarti tinggal Malaysia. Jadi Tun Abdul Razak itu adalah perwakilan dari negara Malaysia. Tujuan berdirinya ASEAN ada 7. Nah, yang pertama mempercepat pertumbuhan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana, pelatihan, dan penelitian. Yang kelima, selanjutnya yang kelima ini yaitu bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan perindustrian. Salah satunya dalam bidang pertanian dan perindustrian itu yaitu ekspor impor, misalnya ekspor impor jagung atau bawang putih. Misalnya dalam industri itu, misalnya industri pakaian. Nah, itu biasanya kita ada pertukaran atau ekspor impor. Nah, itu salah satu bidang kerjasamanya. Kemudian, meningkatkan yang 6 ini meningkatkan studi atau pengkajian masalah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Oke,
Awal berdirinya negara ASEAN yaitu beranggotakan 5 negara. Ini adalah 5 negara pendiri ASEAN. Nah, setelah kelima negara ini, hingga saat ini negara ASEAN itu berjumlah menjadi 10 orang. Menjadi 10 negara, sorry. Menjadi 10 negara. Yang pertama, Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina, yang kelima Thailand, dan yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, dan yang kesepuluh adalah Kamboja. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membahas sedikit dari profil-profil negara anggota ASEAN. Yang pertama, yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara kita tercinta. Indonesia adalah salah satu pendiri negara ASEAN. Nah, ibu kota negara Indonesia, ada yang tahu? Ya, betul. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Negara Indonesia merupakan negara terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan anggota ASEAN lainnya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Oke, profil negara ASEAN yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara ASEAN yang beribu kota Kuala Lumpur dengan mata uang ringgit Malaysia. Kepala negara Malaysia adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 31 Agustus. Nah, sama ya, kita bulan Agustus, Malaysia juga bulan Agustus, tapi beda tanggal ya. Oke, yang selanjutnya itu bahasanya. Bahasa dari Malaysia itu bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Oke, yang terakhir, yang ketiga yaitu profil negara ASEAN Singapura. Singapura adalah negara anggota ASEAN yang beribu kota Singapura. Hari kemerdekaan negara Singapura yaitu tanggal 9 Agustus. Kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Oke, profil negara anggota ASEAN yang keempat adalah Thailand. Thailand ini adalah anggota ASEAN yang beribu kota di Bangkok. Kepala negara Thailand adalah raja dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan negara Thailand adalah 5 Desember. Bahasa negaranya adalah bahasa Thai dan mata uangnya adalah baht. Profil negara anggota ASEAN yang kelima adalah Filipina. Filipina adalah negara anggota ASEAN yang beribu kota Manila. Negara tersebut dipimpin oleh presiden. Hari kemerdekaannya adalah 12 Juni. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Mata uangnya yaitu peso. Profil negara anggota ASEAN berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara anggota ASEAN yang beribu kota Bandar Sri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan negara Brunei Darussalam yaitu 23 Februari. Bahasa nasionalnya adalah Melayu, Inggris, dan Mandarin. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Jangan lupa ya. Oke, profil yang berikutnya adalah negara Laos. Laos adalah negara anggota ASEAN yang beribu kota Vientiane. Bunda bingung nih bacanya, maklum ya Bunda nggak pernah pakai bahasa yang seperti ini. Benar atau enggak ya? Ya, intinya kita sekedar mengetahui dan semoga kalian tetap ingat gitu. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan negara Laos adalah 2 Desember. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uang Laos adalah kip. Jangan lupa di kip, oke? Oke, profil negara anggota berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar adalah negara anggota ASEAN yang beribu kota Naypyidaw. Benar nggak ya ngomongnya kayak gitu? Benar nggak ya bilangnya kayak gitu? Naypyidaw. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Sama ya kayak Indonesia. Indonesia juga kan kepala negaranya presiden.
Kepala pemerintahnya juga presiden. Hari kemerdekaan negara Myanmar, oh sorry, um, mata uangnya adalah kyat. Oke, di sini mungkin Bunda ada kesalahan. Nanti Bunda akan infokan bahwa hari kemerdekaannya tanggal berapa-berapanya. Oke. Selanjutnya, profil negara anggota ASEAN yang kesembilan yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam adalah negara ASEAN yang beribu kota Hanoi. Kepala negara Vietnam adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan negara Vietnam adalah 2 September. Bahasa yang digunakan adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Vietnam serta mata uangnya adalah dong. Ingat, dong mata uang dari negara Vietnam. Nah, ini adalah profil negara terakhir dari anggota ASEAN, negara Kamboja. Negara Kamboja adalah negara ASEAN yang beribu kota Phnom Penh. Nah, kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan negara Kamboja adalah 9 November dan mata uangnya adalah riel. Oke, pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat kita bahas. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan semoga virus corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian dilancarkan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.